ya, selain kita bisa banyak melakukan kebajikan, kalau kita sehat, kita bisa memenuhi harapan ketiga dalam hidup. Apa harapan ketiga dalam hidup? Umur panjang. Dalam Anggutara Nikaya disampaikan ada 4 harapan perumah tangga. Pemimpin puja bakti, para bapak, ibu, saudara-saudari yang berbahagia. Selamat pagi, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Pagi hari ini kita punya dukungan karma baik, yang mana di pagi ini kita dapat menggunakan sebagian dari waktu yang kita miliki untuk kembali memperkokoh keyakinan kepada Tiratana, mengulang kembali ajaran-ajaran luhur Guru Agung Sang Buddha, bermeditasi, memperbarui sila, dan juga di kesempatan pagi ini kita punya kesempatan untuk kembali belajar Dhamma, ajaran Sang Buddha. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, apa yang akan Bante sampaikan di hari ini mengingatkan kembali kepada kita sehubungan pentingnya memiliki kesehatan. Seperti apa yang terdapat di dalam syair Dhammapada 204. Di situ Guru Agung Buddha menyampaikan berkenaan dengan kesehatan adalah keuntungan terbesar. Apa yang menjadi latar belakang dari syair Dhammapada itu? Yang menjadi latar belakang adalah berkenaan dengan kisah Raja Pasenadi dari Kosala. Raja Pasenadi ini adalah seorang raja yang punya keyakinan kepada Guru Agung Sang Buddha. Dan salah satu kebiasaan dari Raja Pasenadi ini, kalau makan jumlahnya banyak, sehingga badannya menjadi mekar, dan saat mendengarkan Dhamma menjadi terkantuk. Banyak waktu yang dihabiskan menjadi tertidur. Kemudian Sang Buddha menasihatkan kepada Raja Pasenadi untuk mengurangi makanan yang dikonsumsi. Mengikuti petunjuk Sang Buddha, badannya menjadi ringan. Artinya, karena jumlah yang dimakan tidak sebanyak sebelumnya, akhirnya tubuhnya jadi ringan dan bawaannya tidak ngantukan. Menyampaikan kabar tentang itu, kemudian Sang Buddha menyampaikan bahwasanya kesehatan adalah keuntungan terbesar. Kenapa hal ini perlu Bante sampaikan? Kita harus menyadari bahwasanya kesehatan itu harganya mahal. Karena untuk mendapat sehat itu butuh usaha. Tidak hanya butuh BPJS. Belakangan ini karena ada BPJS, orang kemudian tidak begitu memedulikan kesehatan dengan pedoman nanti bisa klaim BPJS. Tapi perlu ibu bapak, saudara-saudari sekalian ketahui, memang pemerintah punya satu program tentang jaminan kesehatan, yakni dengan adanya BPJS. Tapi Bante berpesan, sebisa mungkin BPJS itu jangan dipakai.
Bagaimana Bante supaya BPJS itu tidak kepake? Anda mesti sehat. Makanya saya tanya, mau pakai BPJS atau mau sehat? Kita harus ingat bahwasanya kesehatan ini adalah kesehatan ini adalah keuntungan terbesar. Kita bisa bayangkan, kalau kita punya kesehatan, secara duniawi, kita ngomong duniawi dulu, kalau Anda sehat, secara duniawi, Anda bisa menikmati 5 tali kesenangan. Bisa melihat yang bagus, bisa mendengar yang menyenangkan, bisa menghirup yang menyegarkan, bisa makan yang enak. Kalau Anda punya kesehatan, bahkan saya kadang-kadang bilang kepada umat, kalau akhir tahun agenda yang direncanakan apa, saya tanya. Dari sekian persentase yang ada, Pak, sedikit yang punya agenda akhir tahun jadwal retret meditasi. Jarang. Yang umum kalau dia punya uang, dia punya waktu, yang di-planning dari pertengahan tahun adalah jadwal jalan-jalan. Nggak salah, asal sehat. Anda sudah beli tiket, sudah pesan penginapan. Kalau badannya nggak sehat, berangkat nggak? Contoh sederhananya, kepalanya pusing aja. Ya, sudah ditempel koyo, kanan, kiri, udah diminumin obat, tetap kepalanya pusing. Meskipun ada tiket, sudah pesan penginapan, tetap berangkat? Enggak. Memang orang kadang-kadang kurang peduli tentang pentingnya kesehatan. Maka di dalam syair Dhammapada 204 ini mengingatkan kepada kita semua agar kita tetap menjaga kesehatan. Karena kesehatan ini, kalau Anda sehat, secara duniawi tadi Bante bilang, Anda bisa menikmati dunia kalau sehat. Kalau secara duniawi bisa seperti itu, kalau secara dhamma apa Bante kalau kita sehat? Kalau Anda sehat, Anda punya kesempatan untuk banyak melakukan kebaikan. Baca parita bisa dengan lantang. Kenapa? Sehat. Arahang samasang buddho bhagawa. Kenceng suaranya. Kenapa? Sehat. Coba kalau enggak sehat, bisa kenceng? Boro-boro kenceng, keluar rumah aja enggak jadi loh. Secara dhamma kita bisa baca parita, bisa meditasi, bisa berbuat baik macam-macam. Dasarnya apa? Kita punya kesehatan. Jadi kesehatan ini perlu kita miliki agar ya selain kita bisa banyak melakukan kebajikan, kalau kita sehat, kita bisa memenuhi harapan ketiga dalam hidup. Apa harapan ketiga dalam hidup? Umur panjang. Dalam Anguttara Nikaya disampaikan ada 4 harapan perumah tangga. Ya, jadi ada 4 harapan perumah tangga. Disampaikan oleh Guru Agung Buddha tentang doanya. Harapannya perumah tangga itu ada 4. Yang pertama, punya kekayaan. Yang kedua, punya nama yang bagus, kemasyhuran. Yang ketiga, umur panjang. Dan yang keempat, tutup usia lahir di alam surga. Poin yang pertama, kekayaan bisa didapat. Nama yang baik bisa dibuat. Umur panjang bisa diperoleh. Asal mulanya Anda mesti sehat. Ya, ini penting. Ya. Kalau ibu bapak sehat, bantenya juga ikut sehat. Karena kalau bapak ibu tidak sehat, tidak ada yang dana makan. Kalau tidak ada dana makan, bantenya juga ikut sakit juga. Ya. Toleh ke bawah, belum ada yang datang. Sudah 6:30 belum datang.
Jam 7 belum datang. 7.30 tetap tidak ada orang. Sedangkan ini sudah nahan lapar dari tadi sore. Sudah jam 11, kok tidak ada kabar. Terus tanya, kok tidak ada yang dana? Sakit Bante umat. Waduh, nular nih sakitnya nih. Jadi kalau ibu bapak sehat, Bantenya juga ikut sehat. Makanya juga saya sampaikan, ada simbiosis mutualisme. Situ untung, sini untung. Nah, situ bermasalah, sini juga bermasalah. Jadi tema yang pagi ini saya sampaikan ini supaya menggugah betapa pentingnya kita punya kesehatan. Kalau kita punya kesehatan, kita bisa umur lebih panjang. Kalau umur kita lebih panjang, secara kajian duniawi bisa menikmati duniawi, bisa menikmati 5 tali kesenangan. Secara praktek dhamma, kita bisa membuat banyak kebajikan. Lantas bagaimana Bante? Supaya dalam hidup ini, saya punya kesehatan dan bisa berusia panjang. Ini saya ambilkan ke PA-nya dulu. Ya, supaya apa? Ibu bapak tahu ada di mana Sang Buddha menyampaikan ini. Guru Agung Buddha menyampaikan tentang pentingnya menjaga kesehatan ini ada di dalam Anguttara Nikaya kelompok 5 Sutta ke-126 yang berjudul Duttiya Anayusa Sutta. Nah, ini ada di Anguttara Nikaya. Bagaimana seseorang ini supaya seseorang ini punya kesehatan dan bisa berusia panjang. Hal yang pertama yang harus dimiliki adalah sapaya karihoti. Apa itu sapaya karihoti? Sapaya karihoti adalah melakukan hal-hal yang bermanfaat. Tahu hal yang bermanfaat. Dari mana kita tahu supaya tahu hal yang bermanfaat? Maka sebagai umat Buddha harus banyak pengetahuan. Bagaimana kita tahu melakukan hal-hal yang bermanfaat kalau kita tidak punya pengetahuan tentang mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Kalau kita tidak tahu hal yang bermanfaat, apa dampaknya? Perilaku kita membahayakan diri sendiri. Kita ingat, manusia ini ada 3 aspek. Aspek fisiologis, aspek fisik, aspek sosial, dan aspek pikiran. Ada 3 hal. Biopsikososio. Ini sehat harus dijaga. Bio, sehat secara biologis. Ya, secara tubuhnya mesti sehat. Psiko, secara pikirannya mesti sehat. Sosio, secara hubungan sosial mesti sehat. Jadi, dalam hal ini, orang yang ingin sehat, berumur panjang, dia mesti tahu hal-hal yang bermanfaat. Jadi tahu hal-hal yang bermanfaat. Secara jasmani, apa yang kira-kira bermanfaat? Anda kerjakan itu yang bermanfaat secara jasmani, apa itu? Apa itu? Yang sehat secara jasmani. Ya, boleh lah. Ya, saya tidak kenceng-kenceng ya. Yang pertama, sehat jasmani itu mesti rajin bekerja. Apa hubungannya rajin bekerja? Supaya tidak kantong kering. Itu sehat. Jadi tahu yang bermanfaat. Jadi kalau bekerja itu juga aspek manfaat. Makanya di dalam Manggala Sutta disebut juga, bekerja dengan sungguh-sungguh adalah berkah
utama. Kalau Anda bekerja, Anda punya uang, Anda jadi sehat. Betul enggak? Senyumnya lebar. Kenapa? Tanggal muda. Tuh. Ini secara fisiologis itu sudah kelihatan. Sehat nih, makanya sebagai perumah tangga mesti rajin bekerja. Ini bermanfaat. Kalau Anda bekerja itu bermanfaat. Mesti rajin. Karena kalau Anda sehat, ya tadi. Karena belakangan kalau saya perhatikan murung terus. Murung terus. Cerianya sedikit sekali. Ya kalau sudah mulai deket-deket tanggal 20 tambah itu. 20, 22, 23 gitu. Ayo, sensitif sekali. Ya, kemarin awal bulan ceria. Nah, ini berarti tidak sehat nih. Makanya memang secara ekonomi dan dikatakan sehat finansial. Betul. Karena kekayaan itu juga membawa pada kesehatan dan kekayaan itu adalah sesuatu yang bermanfaat. Makanya dalam bahasa Dhamma, dalam bahasa Jawa, uang nih, bahasa Jawanya itu adalah arta. Arta itu uang. Uang itu arta. Arta, ya, uang itu arta. Makanya ada arta graha. Itu rumahnya uang. Ya, arta graha itu bahasa bahasa Sangsekerta ya. Arta itu uang, graha itu rumah. Jadi arta graha itu rumahnya uang. Ya. Arta itu artinya dari kata atha. Atha itu bermanfaat. Jadi uang itu sesuatu yang membawa pada manfaat. Karena kalau Anda punya uang, Anda bisa banyak melakukan manfaat. Ya, jadi dalam pengertian Buddhis, secara fisik supaya kita sehat, lakukan hal yang bermanfaat. Yakni sebagai perumah tangga mesti rajin bekerja. Ya, kalau olahraga rutin, tidak punya uang, sehat enggak? Olahraga rutin, setiap hari sepedaan, jalan kaki, tapi tapi bokek, ya. Nanti awalnya bokek meskipun sudah jalan kaki, akhirnya bengek, tahu enggak bengek? Bengek jadi sesak napas tuh. Jadi dalam hal ini, sebagai bagian dari sapaya karihoti, tahu melakukan hal yang bermanfaat, ya salah satunya secara aspek fisik, sebagai perumah tangga, mesti rajin bekerja. Ya, itu bermanfaat, bekerja itu bermanfaat. Ya, setelah bekerja jangan lupa berolahraga, itu juga aspek fisik. Ya, aspek fisik. Secara aspek fisik. Ya. Kemudian secara aspek psikologis bagaimana? Ada waktu Anda mesti latihan meditasi. Supaya apa? Sehat. Kalau Anda tidak punya ketenangan batin, resiko Anda gampang terserang penyakit. Terkhusus penyakit pikiran. Gampang membenci, gampang sakit hati. Kenapa? Karena mudah kehilangan ketenangan. Jadi meditasi itu adalah hal yang bermanfaat. Ya, jadi ibu bapak, ya seperti kemarin yang sudah ikut ya bagus sekali. Ya kapan lagi kan? Kalau enggak latihan, ini kebutuhan loh. Ya, kebutuhan, ingat loh ya, kesehatan itu mahal. Ya kan kapan hari saya bilang, mau sehat yang gratis atau mau sehat yang berbayar. Kalau sehat yang gratis, Anda harus punya ketenangan batin. Kalau Anda mau berbayar, silahkan hubungi psikiater. Dia juga menawarkan tentang bagaimana mengurangi stres. Tapi endingnya dari orang yang mengalami demikian, dia pengennya yang netral, yang tidak pakai obat. Makanya supaya kita sehat secara psikis, ya jangan sampai lupa latihan ketenangan. Dan Bante berpesan, ibu bapak mesti tetap rajin belajar. Baca buku. Masih suka baca buku enggak? Bagus. Karena makin ke sini, yang baca buku makin sedikit. Yang hobi TikTokan lebih banyak. Wah, lebih banyak. Ya.
Kadang-kadang kalau saya ketemu umat, kemudian dia buka handphone, lihat apa? TikTok. Terus ada apa? Lucu-lucu Bante. Oh, ya saya bukan korban TikTok, jadi saya nggak tahu ya. Ya, jadi dia cerita, oh lucu-lucu Bante. Tapi pertimbangannya, zaman sekarang, ibu bapak mesti tetap rajin membaca. Ya, membaca itu adalah salah satu habit yang bagus. Supaya apa? Sehat secara psikis. Karena biasanya kalau orang sudah di atas 30, ini mesti diingat nih, yang sudah di atas 30, ini biasanya menang ngeyelan. Tahu enggak menang ngeyelan? Dikasih tahu gampang keras kepalaan. Susah menerima pendapat orang lain. Apa sebabnya? Karena kalau sudah di atas 30, minat baca jadi kurang. Jadi dia masih pakai informasi yang lama. Sehingga kalau ada beda pendapat, sulit untuk menerima. Kenapa? Karena wawasannya sudah tertutup. Jadi baca. Ya. Maka kadang-kadang kalau ibu bapak tidak mau membaca, kadang-kadang saya membacakannya. Ya, supaya apa? Ibu bapak punya kesehatan secara psikis. Ya, jadi dalam hal ini jasmaninya mesti dirawat, pikirannya juga mesti dirawat, sosio-emosional, hubungan dengan orang ini juga mesti bagus supaya sehat. Karena kalau di dunia ini kita tidak punya teman, masalah loh. Masalah. Kata siapa yang bilang sendirian itu enak? Kata siapa? Kapan hari saya ngajak orang tuh? Itu cuma semalam doang. Masuk ke hutan Bangka, kita meditasi di sana. Ya, nggak ada sinyal, nggak ada lampu. Bilangnya apa? Hutan tidak cocok bagi mereka yang punya keinginan. Terus bagaimana supaya dia tidak menderita di tengah hutan itu? Dia masih punya sisa baterai, dia telepon istrinya di rumah. Ma, jangan dimatikan sebelum papa tidur. Jadi semalaman di hutan dia teleponan terus. Karena beda kutinya dia di bawah, saya di atas. Ternyata ketika ada masalah supaya tetap sehat, kita tetap butuh orang. Makanya kalau ibu bapak supaya sehat, makanya jangan musuhin banyak orang. Maka Anda harus bangun hubungan relasi yang baik. Apakah dengan orang tua, apakah dengan mertua, apakah dengan tetangga, apakah dengan orang-orang di sekitar kita. Karena kalau kita punya hubungan relasi yang baik, maka di dunia ini kita tidak menjadi orang sendirian. Kalau susah bisa ngajak-ngajak teman. Loh iya buktinya kalau Anda susah Anda curhat itu kan Anda susah ngajak-ngajak orang. Jadinya Anda susahnya tidak keberatan, akhirnya Anda sehat. Setelah saya cerita sama Bante saya enteng. Iya, setelah itu Bantenya yang keberatan. Tapi kan Anda enteng. Ya. Jadi dalam hidup ini aspek kesehatan hal yang bermanfaat juga. Anda hubungan dengan orang itu bermanfaat loh. Jangan sampai Anda mengurung diri. Saya takut dengan orang-orang nanti kalau orang-orang jahat sama saya bagaimana? Ingat loh ya, kehadiran di dunia ini kita butuh orang. Ya, kita butuh orang. Karena kita disebut makhluk sosial. Jadi kita tetap butuh orang. Kalau kita tidak punya orang yang dekat, saya akan tanya kepada Anda mau ngomong sama siapa coba? Anda kepalanya ada masalah. Anda sedang tidak sehat, tidak sedang baik-baik saja. Anda mau cerita sama siapa? Kalau Anda tidak punya orang. Anda akan ngobrol sama tembok. Apa ngobrol sama tembok? Maka 3 aspek ini harus diperhatikan. Itu adalah hal yang bermanfaat. Kita bekerja, sebagai perumah tangga bekerja, berolahraga, artinya aktivitas yang bermanfaat. Makanya kalau ibu bapak dalam situasi harian, ini idealnya ya,
Kalau kita mau melakukan sesuatu, idealnya adalah sebelum kita mengerjakan sesuatu, idealnya adalah bertanya pada diri sendiri. Manfaatnya apa ini? Termasuk yang di antara bapak-bapak yang rokok nih, sebelum dinyalakan rokoknya dengan koreknya, direnungkan. Ini sebetulnya manfaatnya untuk apa? Bukannya tidak boleh ngerokok. Boleh, asal direnungkan manfaatnya. Karena kalau saya bilang tidak boleh, nanti saya dibilang tidak punya pengertian. Saya mau pengertian, tapi saya mempertimbangkan aspek manfaatnya. Kalau ngerokok, manfaatnya apa? Anda timbang-timbang, Bante, kalau saya ngerokok lebih bahagia. Ya silahkan. Ya, kan di antara orang kan ada sebagian dia, wah bahagia, umur lebih panjang sedikit. Ya, lebih panjang sedikit. Ya, di pertimbangan aspek manfaatnya. Melakukan apapun, jangan sampai kita melakukan tanpa mempertimbangkan aspek manfaat. Apa yang Anda kerjakan supaya Anda jadi sehat, tidak jadi beban pikiran, Anda juga menjalaninya dengan enteng, pertimbangkan aspek manfaatnya. Yang sekolah, supaya tidak stres, pertimbangkan aspek manfaatnya. Karena kapan hari itu ada mahasiswa, saking seriusnya, keseriusan, dia pegang kepala, rambutnya lepas nih. Saking panasnya. Kenapa bisa demikian? Ya mungkin dia melebihi kapasitas yang dia miliki. Maka sebelum kita mengerjakan sesuatu, yang pertama adalah sapaya karika hoti, mempertimbangkan aspek manfaat. Dan yang kedua, dikatakan di sini, sapayo matang janati. Kalau kita melakukan hal yang bermanfaat, kita mesti tahu batasnya. Artinya moderate. Tidak berlebihan. Bekerja itu bagus, bermanfaat. Tapi mesti tahu batasnya. Kalau malam jam 11 waktunya, nyalakan laptop. Benar apa salah? Benar apa salah? Benar apa salah? Anda nilai sendirilah. Memang belajar bekerja itu bermanfaat, tapi mesti ada aspek tahu batasan, aspek moderat. Ya, jadi jangan sampai kita berlebihan. Karena kalau kita bekerja berlebihan jadi tidak bagus juga loh. Olahraga tadi saya bilang itu bagus. Tapi kalau berlebihan juga tidak bagus. Jam 11 malam masih di lapangan futsal. Teruskan aja. Kalau tidak cepat punar bawah. Jam malam waktunya istirahat. Kata dokter, jam 11 itu kalau istirahat adalah waktunya tubuh untuk memperbaiki sel-sel tubuh. Melakukan hal yang bermanfaat dikatakan di sini. Matang janati, mesti tahu batasannya, jangan berlebihan. Ya, jadi jangan sampai berlebihan. Seperti tadi saya katakan, meditasi ya bagus, tapi jangan berlebihan. Tiap hari meditasi, terus perumah tangga. Pagi meditasi, siang meditasi, sore meditasi. Besok pagi lagi, pagi meditasi, sore meditasi, malam meditasi, terus meditasi. Ya enggak sehat lah. Kan bermanfaat Bante meditasi. Mesti tahu batasnya. Karena kalau meditasi terus, nanti kantong kering. Ya. Jadi mesti tahu batasannya. Hal yang bermanfaat juga tahu batasannya. Termasuk kita hubungan sama orang, ngobrol sama orang. Kan kita butuh teman, Bante. Katanya berteman itu bermanfaat, Bante. Iya, tapi mesti tahu batasannya. Terus pergi jalan-jalan berlibur, bermanfaat enggak? Bermanfaat enggak? Bermanfaat. Kalau Anda pergi jalan-jalan, Anda dapat banyak pengetahuan.
Makanya saya kadang-kadang ikut orang jalan-jalan itu sebetulnya saya juga bukan karena saya stres di sini. Saya kadang-kadang ikut jalan-jalan itu tambah pengetahuan sehingga nanti ilmu dari sana saya ambil di sini. Makanya ada yang bilang, kok Bante banyak tahu karena banyak jalan-jalan. Banyak jalan-jalan jadi ilmunya di sana diambil di sini. Tapi kalau berlebihan jadi tidak sehat. Jadi tetap ada agenda jalan-jalan perumah tangga enggak apa-apa, tapi mesti tahu batasan. Jangan tiap bulan jalan-jalan terus. Nah, kalau diteruskan ya enggak sehat, ya enggak sehat. Makanya dikatakan yang kedua di sini supaya kita punya sehat dan umur kita jadi panjang, melakukan hal-hal yang bermanfaat mesti ada pertimbangan, jangan berlebihan. Ya jangan berlebihan. Karena kalau sudah berlebihan jadi enggak sehat. Anda nolong orang terus-terusan, Anda lama-lama juga capek hati juga loh. Tiap hari Anda dimintain tolong, awalnya sih bodhisatta sih muncul. Awalnya bodhisatta, cik pinjem cik kasih, cik pinjem cik kasih, cik pinjem cik kasih. Pinjem terus, kapan dibayar yang kemarin tuh? Tuh Anda jadi sakit tuh. Makanya kalaupun kita melakukan kebaikan, kita juga mesti tahu batasan. Ya, ini supaya kita sehat. Kemudian yang ketiga dikatakan di sini, parinata boji cak hoti. Ini artinya memiliki pencernaan yang baik. Jadi yang pertama tadi, tahu hal yang bermanfaat. Yang kedua, setelah melakukan hal yang bermanfaat, ada pertimbangan jangan berlebihan. Dan yang ketiga, memiliki pencernaan yang baik. Makanya kalau makan, makanlah yang bisa dicerna. Ya, makanan yang bisa dicerna. Karena pengertian Buddhis itu, makanan yang sehat itu makanan yang bisa dicerna. Artinya bisa dimakan juga bisa dibuang. Bisa dimakan, namanya pencernaan kan mulai proses masuk dan keluar. Itu kan pencernaan. Yang sehat bisa makan juga bisa melepaskan. Jadi sebisa mungkin supaya kita umurnya jadi panjang, makanan itu juga mesti diperhatikan. Kan kita sudah mengikuti berbagai macam seminar. Minggu lalu kan saya ikut seminar juga tentang kesehatan itu. Saya ikut seminar juga loh Bapak Ibu, tentang kantong kering itu. Ya, saya ikut juga tuh. Nah, itu dikatakan di sana salah satu adalah dari makanan. Ya, sebisa mungkin dikurangi P. P yang pertama pewarna, perasa, pemanis. Nah, itu kalau dilanjutkan terus-terusan, badan ini tidak bisa mencerna dengan baik. Ya, jadi sebisa mungkin makanlah makanan yang sehat. Ya, sayur. Ya, sayur-sayuran dimakan, buah-buahan dimakan. Ya, artinya Anda makan makanan yang sehat. Ya, ini dari tubuh kita ini jadi sehat itu dari aspek makanan juga. Makanya kalau kita melihat di dalam penjelasan di bagian yang lain, tubuh yang kita miliki ini juga dibangun dari ahara jarupa, dari makanan. Jadi makanan yang kita cerna itu mempengaruhi tubuh kita. Jadi yang ketiga ini, kalau makan jangan asal-asalan. Ya, sebisa mungkin makan yang sehat. Ya, bukan makan yang enak ya, makan yang sehat. Makan yang sehat. Nanti untuk lebih jelasnya makanan sehat itu jenisnya apa, nanti tanya dokter. Ya, saya takut salah. Ya, tadi tanya dokter, apa kira-kira dok makan yang sehat? Anda harus tanya. Kalau Anda punya pengetahuan itu akan membantu Anda. Ya. Jadi yang ketiga, tahu makanan yang bisa dicerna. Kemudian yang keempat, silawaca. Silawaca itu artinya memiliki moralitas yang baik. Kalau Anda pengen sehat, umurnya panjang, Anda mesti punya moralitas yang baik. Moralitasnya ya, perumah tangga, 5 latihan kemoralan. Dan ibu bapak perlu ketahui ya, sila itu hubungannya dengan umur. Di mana Bante rujukannya Bante?
ada di dalam salah satu suta yang ada di dalam Diga Nikaya yang berjudul Cakawati Sihananda Sutta. Di sana disampaikan bagaimana hubungan umur dengan sila. Umur manusia makin hari ini, kita nih sekarang nih, makin hari makin naik atau makin nurun? Nurun. Di sana disebutkan, kenapa ada penurunan usia? Karena ada pelanggaran sila. Silanya makin banyak dilanggar, umur manusia makin kurang. Makin turun nih. Membunuh, mencuri, asusila, berbohong, minum minuman keras. Rajin aja dilanggar, nanti umurnya pendek. Rajin aja dilanggar kalau mau ehipasiko. Ya. Mosok si Bante. Contoh sederhananya, sila yang kelima, minum minuman keras. Coba aja kalau nggak percaya. Tapi saya jangan, pesan saya ya, tadi kan bilang kalau Bante bilang tadi, kalau nggak percaya silahkan dicoba. Tapi saya punya kasihan, janganlah, jangan, ya jangan. Ya. Karena kalau sampai Anda coba beneran, akibat dari minum minuman keras itu, kalau tidak lahir di alam neraka, kalau tidak lahir di alam binatang, lahir jadi manusia dengan kondisi kesehatan mental yang kurang bagus. Tapi di situ juga disebutkan bahwasanya moral ini urusannya dengan usia. Makanya di dalam Cakawati Sihananda Sutta, umur manusia makin hari makin turun dari pelanggaran sila, turun. Nanti sampai batas manusia umurnya hanya 10 tahun. Nah, di titik 10 tahun itulah manusia sadar. Nah, biasanya manusia itu kalau baru jatuh itu baru sadar ya. Sudah jatuh dia baru ingat, sebagian dia jaga sila. Yang semula 10 tahun melipat lagi menjadi 20 tahun, 40 tahun, menjadi 100 tahun, ningkat sampai umur manusia maksimal 80.000 tahun. Ada yang tanya sama saya, Bante, kalau umurnya maksimal 80.000 tahun, nikahnya umur berapa Bante, katanya dia. Dia tanya gitu. Di situ juga disebutkan nikahnya umur 500 tahun. Baru merit umur 500 tahun. Ya karena saking bahagianya. Tidak ada banyak pelanggaran sila, hidupnya tentram. Makanya di sini ada kaitannya. Bagaimana supaya kita sehat dan berusia panjang? Jaga moral. Lah Bante, saya sudah jaga moral, kok tutup usia? Ya enggak apa-apa. Tapi lahir di alam surga. Tapi kalau disayangkan, umurnya panjang, tapi melanggar sila, kan susah tuh. Pilih mana? Pilih mana? Pilih panjang atau pendek? Kalau bisa panjang Bante, tapi banyak moralitas yang baik. Nah itu yang bagus tuh. Makanya ada kesempatan seperti hari ini kesempatan yang perlu Bante sampaikan. Moralitas itu harus dijaga. Ya, supaya kita sehat. Karena kalau pelanggaran sila dilakukan, ya seperti yang kelima, ya keempat, ketiga, kedua, kesatu, ya. Ada orang mencuri sepeda motor. Itu akibat pelanggaran sila kemana? Saya kapan hari mendengar berita itu. Pencuri sepeda motor ditangkap. Kalau sudah ditangkap, diapain? Berita. Yang Anda dengar. Ada pencuri sepeda motor tertangkap dan selain dipukulin, umurnya jadi pendek loh. Dari mana? Pelanggaran sila. Pelanggaran sila. Makanya sila ini disebut di sini silawa. Ya, sila. Jadi ada urusannya umur dengan sila. Ya, jadi kita kalau sekarang mungkin ada saudara kita yang umurnya pendek, tapi tidak usah bersedih. Selama dia punya sila yang baik, nanti dia lahir kembali usianya panjang. Kenapa? Urusan umur itu juga urusannya dengan sila yang pertama. Kalau tidak membunuh umurnya panjang. Kalau tidak menyakiti makhluk hidup, tidak sakitan. Makanya moral ini juga berkaitan.
Ya, berkaitan dengan kesehatan dan usia. Kemudian yang kelima, kalyana mita. Ya, kalyana mita ini punya teman yang baik. Jadi supaya kita sehat dan berusia panjang, yang kelima disebutkan, punya teman-teman yang baik. Ya, teman-teman yang baik. Karena kadang-kadang kita bisa melakukan keburukan itu bukan serta-merta, tapi ada guide-nya. Anda berbuat buruk itu ada guide-nya. Siapa yang membawa? Teman-teman. Kan beberapa minggu yang lalu kan saya cerita. Ya, saya cerita beberapa minggu yang lalu. Kalau masih ingat, ya, kan cerita tentang ada loan and bar. Loan and bar. Kira-kira guide-nya siapa? Kita-kita yang masih awam begini, datang ke situ aja sudah bingung loh. Masuk tidak, masuk tidak. Apalagi kalau sudah sering meditasi, sering ke wihara, mau masuk gitu, ini kata Bante tidak boleh. Ada muter balik, tapi tidak jadi muter balik kalau ada yang membawa. Makanya kita bisa salah, bisa usianya pendek, bisa tidak sehat, gara-gara teman yang salah. Ya belakangan ini, ya ada kasus tentang balapan liar. Mungkin Anda sih tidak tahu ya, apakah di kota juga ada ya. Ya jadi, motor itu, remnya tidak pakem. Wah dia, tuh dari temennya tuh. Ayo cepet. Ah, kebablasan tuh, punar bawa kan. Dari teman tuh. Makanya yang muda-muda jangan sampai salah pertemanan. Ya, teman yang buruk itu menghalangi kita berbuat baik. Teman yang buruk itu menganjurkan kita pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Makanya sebelum kita melakukan sesuatu, sebelum kita diajak seseorang, kita harus pertimbangkan. Ini manfaatnya apa nih? Kok malam minggu ada jadwal enggak? Lagi free nih. Kemana? Ke BSD. Ada acara apa? Kelas Dhamma. Ah, bagus. Ah, bagus. Ya. Malam minggu kemana kok? Free. Itu sebelah ada pesta. Wih, tadi tuan rumahnya itu sudah beli alkohol baru-baru. Hati-hati. Saya selalu nyinggung soal ini. Karena kalau sudah kena lemah kesadaran, nggak bisa mikir loh. Bukan urusan itu gratis atau bayar ya. Urusannya kalau sudah lemah kesadaran itu nggak bisa mikir loh. Kalau sudah nggak bisa mikir, kebaikan aja nggak tahu loh. Melakukan hal yang bermanfaat menjadi terlupakan loh. Makanya saya bilang, jangan tergoda, jangan terkecoh oleh zat-zat yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Meskipun Anda mengatakan, Bante, kan kayak saya stres gitu loh. Stres itu larinya bukan ke sana. Teman-teman kadang-kadang, udahlah kita lupakan dunia ini sebentar aja. Hati-hati ya. Ya, hati-hati ya. Karena kalau sudah menghantam ke lemah kesadaran, meditasi tidak bisa loh. Tidak bisa loh. Jangan berpikir, minum tidak apa-apa, nanti kan latihan napas masuk, napas keluar, napas masuk, napas keluar. Nanti kan membuatkan kita punya kesadaran, kata siapa? Kata siapa? Jadi jangan sampai Anda punya asumsi meditasi adalah memperkuat kesadaran. Jadi meskipun sekarang saya minum minuman keras, tidak apa-apa dah. Yang penting besok meditasi, kata siapa? Karena kalau sudah kehantam lemah kesadaran, Anda tidak bisa produktif loh. Anda tidak bisa berpikir jernih. Meskipun ada promosi-promosi tetap dijaga. Karena tidak ada yang bisa menjaga diri Anda, kecuali diri Anda sendiri. Teman tidak bisa menjaga Anda. Orang tua juga tidak bisa menjaga Anda. Yang bisa menjaga diri Anda adalah diri Anda sendiri. Makanya supaya kita sehat, di situ disampaikan yang kelima, milikilah sahabat-sahabat yang baik. Karena sahabat yang baik itu akan mengajak hal-hal yang baik.
Ya, sahabat yang baik. Makanya kadang-kadang saya ketemu dengan teman-teman yang baik itu diceritakan yang sehat-sehat. Termasuk ya tentang obat-obat yang sehat. Ini Bante bagus untuk kolesterol kata dia. Ya, ini bagus untuk kolesterol. Ini bagus untuk apa itu omega 3 untuk apa itu katanya? Untuk supaya tidak ada apa itu namanya? Penyumbatan katanya. Ya, saya tahunya dari mana? Ya dari teman-teman yang baik. Kalau kita punya teman-teman yang baik, informasi yang masuk ke telinga kita adalah hal-hal yang baik. Ingat, arogya para malaba. Kesehatan adalah keuntungan yang terbesar. Sebelum melakukan sesuatu, aspek pertimbangannya adalah manfaatnya apa. Apa yang Anda kerjakan, pertimbangkan manfaatnya apa. Ini sebagai conclusionnya, kesimpulannya. Karena kalau ingat lima-limanya, Anda mesti muter YouTube lagi. Tapi sebagai penyimpulannya adalah ketika Anda melakukan sesuatu, sebelum Anda berhubungan dengan siapapun, pertimbangkan tentang aspek manfaatnya. Ya, jadi kalau melakukan apapun, aspek manfaatnya apa? Ya, termasuk Anda makan sesuatu, ya, pertimbangkan manfaatnya apa nih? Kalau ini tidak bermanfaat, jangan dimasukkan ke tubuh kita. Seperti tadi, minum-minuman keras, narkoba, ya, ini membahayakan diri kita. Ya. Jadi pertimbangkan nilai manfaatnya. Dan yang poin kedua tadi, kalau sudah melakukan hal yang bermanfaat, mesti tahu batasannya, mesti diingat nih. Ya, rajin bekerja bagus, tapi jangan lupa istirahat. Rajin bekerja bagus, istirahat harus ada. Ya, jadi jangan sampai kita lupa untuk menjaga diri kita sendiri. Nah, inilah yang ingin Bante sampaikan di pagi hari ini berkenaan dengan apa yang ada di dalam Anguttara Nikaya kelompok 5, Sutta ke-126 yang berjudul Dutya Anayusa Sutta. Semoga apa yang Bante sampaikan di pagi hari ini bisa Anda renungkan kembali sehingga keberkahan hidup yang sehat yang menjadi harapan kita bisa kita peroleh, umur yang panjang bisa ada pada kita sehingga kita bisa banyak melakukan kebajikan. Ya, semoga hal-hal baik selalu menyertai Anda. Semoga kesehatan, kebahagiaan, kesejahteraan senantiasa bersama Anda dengan keluarga. Semoga kita semuanya maju di dalam Dhamma hingga akhirnya kita dapat merealisasi Nibbana. Sabe sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.